Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Perpustakaan, saya Zamra Wahid dengan NIM 2330304046. Saya Mukhtar Fasil dengan NIM 2330304031. Dan saya Raisa Karina dengan NIM 2330304038. Dan saya Roshimur Ihsan dengan NIM 2330304044. Dan saya Muhammad Iqbal dengan NIM 2330304028. Di sini kami akan membahas materi dengan judul faktor yang menyebabkan rusaknya bahan pustaka dan cara penanggulangannya. A few moments later. Penyebab kerusakan bahan pustaka ada 4, yaitu faktor biologi, kedua faktor fisika, faktor kimia, faktor lain. Pertama yaitu faktor biologi. Bahan pustaka pada dasarnya terdiri atas selulosa, perekat dan juga protein. Bahan tersebut merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup seperti jamur, serangga dan juga binatang perekat lainnya. Adapun yang termasuk dalam faktor biologi kerusakan bahan pustaka adalah yang pertama yaitu tikus atau binatang perekat, merupakan binatang perusak buku yang cukup sulit diberantas. Yang kedua, serangga. Ratusan jenis serangga hidup dengan sumber makanannya buku. Yang ketiga, jamur, cendawan. Dari faktor fisika, penyebab kerusakan bahan pustaka yaitu pertama, suhu dan kelembapan udara. Suhu tinggi seperti di Indonesia membuat kertas menjadi mudah rapuh dan membuat warna kertas mudah kekuningan. Kerusakan ini diakibatkan suhu terlalu tinggi sehingga dapat membuat perekat dan jilitan buku menjadi kering dan longgar. Yang kedua, debu. Debu bisa masuk dengan mudah melalui pintu perpustakaan, jendela, bahkan lubang-lubang di perpustakaan, sehingga debu tersebut melekat di kertas dan menimbulkan reaksi kimia yang dapat meningkatkan tingkat keasaman kertas dan membuat kertas menjadi rapuh dan cepat rusak. Yang ketiga, cahaya. Cahaya juga bisa menjadi faktor kimia perusak bahan pustaka. Kertas yang terkena cahaya secara langsung akan mudah rusak dan bahkan berubah warna menjadi kekuningan. Hal tersebut kemudian membuat bahan pustaka menjadi rapuh dan juga rusak karena paparan sinar ultraviolet atau sinar matahari. Faktor selanjutnya yang menyebabkan kerusakan bahan pustaka adalah faktor kimia. Penyebab ada berbagai sumber, antara lain yang pertama, asam yang sudah ada sejak kertas diproduksi saat pembuatan bubur kertas yang menggunakan bahan kimia sebagai penghancur kayu dan pemutih bubur kertas, yang mana bahan tersebut meninggalkan residu di kertas yang mengandung lignum dengan sifat asam di dalamnya. 2. Sifat asam pada kertas dihasilkan oleh adanya reaksi fotokimia pada serat selulosa oleh pengaruh sinar ultraviolet. 3. Asam yang diserap oleh kertas yang berasal dari lingkungan, misalnya dari perekat, asam dalam karton atau kertas yang digunakan untuk sampul, bahkan gas-gas pencemar udara lainnya. Faktor terakhir yang menyebabkan bahan pustaka rusak adalah faktor lain. 1. Manusia. Tidak hanya hewan dan jamur, manusia juga bisa menjadi faktor utama penyebab kerusakan bahan pustaka. Manusia dalam hal ini bisa petugas perpustakaan atau pembaca bahan pustaka, bahkan manusia tersebut menjadi faktor perusak yang sangat hebat. Banyak kerusakan yang sebenarnya bisa dihindari. 2. Bencana alam. Faktor terakhir adalah terjadinya bencana alam. Bencana alam yang tak bisa terhindarkan, misalnya kebakaran atau banjir, memang tidak bisa dicegah, akan tetapi diperlukan kewaspadaan dan juga kesiapan yang tinggi untuk mengambil tindakan yang cepat dan juga tepat. Hal ini penting untuk mengurangi risiko kerusakan jika terjadi bencana alam. Penanganan secara umum, bahan pustaka harus dilindungi dari penyebab kerusakan dari luar, seperti debu, air, makanan, minuman, panas langsung dan kerusakan fisik lainnya. Sebagai contohnya, cairan apa saja tidak boleh berada di dekat bahan pustaka. Demikian juga panas langsung mempunyai efek terhadap kerusakan bahan pustaka. Sudut halaman bahan pustaka tidak boleh dilipat. Demikian juga tidak boleh membasahi jari dengan ludah untuk membuka halaman buku. 2. Cover buku adalah untuk melindungi blok atau teks buku dari kerusakan fisik. Buku baru atau buku yang dijilid kembali harus dibuka secara hati-hati.
Buku tidak boleh menggunakan karet gelang untuk mengikat buku dan tidak boleh menggunakan selotape untuk menambal buku yang robek. 3. Penataan buku pada rak atau shelving. Menata buku pada rak juga harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah kerusakan. Teknik yang benar pada saat mengambil dan menata pada rak harus diberi contoh dan dipraktekkan. 4. Buku sebaliknya ditata berdiri, kecuali buku yang terlalu tinggi atau terlalu melengkung. Buku tidak boleh diletakkan dengan punggung di atas karena teks buku akan terlepas dari covernya. 5. Memindahkan bahan pustaka. Bahan pustaka yang dipindahkan akan cenderung menjadi rusak. Prosedur cara pemindahan yang benar harus dibuat untuk mengurangi kerusakan dan staf harus dilatih dengan prosedur atau teori atau lori. Bawalah bahan pustaka semampu kita. Untuk bahan pustaka dalam jumlah besar harus dibawa dengan kereta. Kereta dorong harus didesain sedemikian rupa untuk memperkecil kemungkinan rusak. Dalam membuka bungkusan bahan pustaka harus dilakukan hati-hati, jangan menggunakan alat yang tajam. Mencegah kerusakan karena pengaruh temperatur dan kelembapan udara. Temperatur dan kelembapan udara yang ideal bagi bahan pustaka adalah 20 derajat sampai 24 derajat Celcius dan 6 sampai 80% RH. Salah satunya cara mendapatkan kondisi seperti ini adalah memasang AC 24 jam sehari selama 7 hari selama seminggu. B. Mencegah kerusakan karena pengaruh cahaya. Ada 2 macam cahaya yang digunakan untuk menerangi perpustakaan, yaitu cahaya matahari dan cahaya lampu listrik. Dalam cahaya terdapat bermacam-macam sinar, akan tetapi yang merusak bahan pustaka kertas adalah sinar ultraviolet. Mencegah kerusakan karena pencemaran udara. Bahan pencemar udara seperti gas-gas pencemar, partikel debu dan logam yang merusak kertas dapat dikurangi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ruangan menggunakan AC karena dalam AC terdapat filter untuk menyaring udara dan ruangan ber-AC selalu tertutup sehingga mengurangi debu. 2. Di dalam ruangan dipasang alat pembersih udara atau air cleaner. 3. Menyimpan buku dalam kotak pelindung. Kerusakan karena faktor biota. Tindakan preventif untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya jamur dan serangga adalah dengan memeriksa bahan pustaka secara berkala, membersihkan tempat penyimpanan, menurunkan kelembapan udara, dan buku-buku tidak disusun selalu rapat pada rak sehingga menghalangi sirkulasi udara. Untuk mencegah menularnya jamur dan serangga dari luar, sebaiknya buku-buku yang baru dibeli atau baru diterima pihak lain difumigasi terlebih dahulu sebelum disimpan bersama-sama dengan buku yang lainnya. Pada rak diletakkan bahan-bahan yang berbau untuk mengusir serangga seperti camphor, naphthalen, paradiklobenzena atau PBC. Mencegah kerusakan karena rak dan lemari yang tidak memenuhi syarat. Rak dan lemari yang dipakai untuk menyimpan bahan pustaka harus terbuat dari bahan anti serangga dan tahan karat. Rak dan lemari ini juga harus sesuai dengan ukuran bahan pustaka yang akan disimpan. Buku-buku yang besar dan tebal harus direbahkan di atas rak untuk menghindari kerusakan secara fisik. Peta-peta harus dihamparkan dalam laci-laci yang sesuai dengan ukurannya. Kerusakan karena bencana alam. Bahan pustaka yang kehujanan atau kebanjiran harus secepatnya dikeringkan dalam ruangan hangat. Koleksi ini tidak boleh dijemur di panas matahari. Pencegahan karena faktor manusia. Manusia merupakan perusak bahan pustaka yang cukup besar. Pengaruh ini dapat bersifat tidak langsung, seperti pencemaran udara atau mutu kertas yang rendah yang dihasilkan oleh industri kertas, dan dapat bersifat langsung, seperti kebakaran, kecurian, dan salah penanganan. Penataan dan penyimpanan. Tempat penyimpanan yang tidak memadai dan tidak memenuhi syarat akan menyebabkan kerusakan fisik dan kimia pada bahan pustaka. Yang kedua, pameran. Pemeliharaan bahan pustaka yang sedang dipamerkan adalah sangat penting. Penempatan dan desain lemari panjang harus memperhatikan beberapa faktor. Umumnya, lemari panjang di perpustakaan berbentuk seperti lemari atau box segi 4 yang bagian atasnya tertutup kaca. Yang ketiga, penjilitan. Penjilitan yang kurang baik sering diterapkan pada buku-buku perpustakaan tanpa mempertimbangkan keselamatan informasi yang ada di dalamnya.